pemirsa, untuk mengetahui informasi pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Ingrid, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Brigadir Ingrid, silakan dengan laporannya. Ya, langsung dari ruas jalan Gatot Subroto, tepatnya di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, kami informasikan kondisi arus lalu lintas saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan bertepatan dengan jam berakhirnya aktivitas perkantoran. Dan seperti biasa, peningkatan volume arus kendaraan masih akan terus terjadi hingga pukul 8 malam nanti. Dan lalu lintas saat ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang, baik pada ruas arteri maupun tol dalam kota. Saat ini juga cukup padat kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Mampang. Rata-rata kecepatan kendaraan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Untuk saat ini lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Mampang semuanya dilewatkan underpass. Dan untuk ruas arteri masih ditutup secara situasional. Namun apabila nanti beban ruas underpass terlalu padat, arteri Kuningan lurus ke arah Mampang akan kembali dibuka. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pancoran menuju ke Kuningan dan juga Mampang yang akan menuju ke Kuningan masih cukup kondusif. Adanya antrian kendaraan di traffic light berkisar 100 meter ke belakang, namun selepasnya masih cukup lancar. Namun tetap berhati-hati dengan adanya kendaraan-kendaraan yang memutar arah di kawasan Kuningan ini nih. Selanjutnya kami ingatkan kembali bagi Anda yang akan melintas di ruas jalan Gatot Subroto dan juga Rasuna Said untuk jam operasional ganjil genap yakni mulai pukul 16 hingga pukul 21 malam nanti. Hal ini diharapkan dapat mengurangi intensitas kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam tersebut. Kami ingatkan juga bagi Anda para pengendara agar lebih berhati-hati dengan adanya bus Transjakarta yang melintas di kawasan ini, hindari berhenti pada posisi blind spot kendaraan bus Transjakarta yakni tepat di bagian depan dan juga bagian belakang bus, juga kanan kiri sejajar dengan posisi pengemudi bus. Utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu di rumah. Selanjutnya kami informasikan juga untuk terkait dengan mulai beroperasionalnya mass transportasi yaitu LRT, diharapkan masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Kuningan kami anjurkan untuk menggunakan transportasi tersebut. Selain dapat mengurangi kemacetan juga dapat mengurangi polusi udara. Untuk informasi lalu lintas lainnya silakan menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya melalui akun Instagram kami di @ntmc_polri. Demikian langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan, kembali ke Lydia. Silakan. Brigadir Ingrid, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polri melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sosialisasi ini akan berlangsung selama 3 tahun sebelum diberlakukan pada tahun 2026. Divisi Hukum Polri melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Barreskrim Polri 29 Agustus 2023 diikuti penyidik dan seluruh satuan kerja Polri dengan jumlah total 300 anggota. Sosialisasi ini dilakukan setelah pemerintah pada bulan Januari 2023 mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto yang membacakan sambutan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Undang-Undang KUHP yang baru bertujuan mengoptimalkan kemampuan personel Polri dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara fokus Group Discussion menyongsong pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP guna optimalisasi kemampuan anggota Polri dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Divkum Polri karena telah melakukan terobosan inovatif dengan menyelenggarakan kegiatan FGD ini sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada seluruh anggota Polri dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP baru. Semoga forum ilmiah ini dapat memperluas pengetahuan dan mengoptimalkan pemahaman hukum personel Polri sehingga mampu melaksanakan penegakan hukum yang memenuhi harapan masyarakat
sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebagai negara hukum, arah kebijakan hukum pembangunan nasional untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum adalah melalui reformasi dan revitalisasi hukum. Oleh sebab itu, maka salah satu sasaran strategi stabilitas politik hukum, pertahanan, dan keamanan dalam RPJMN 2020-2024 adalah penegakan hukum nasional yang mantap dilakukan dengan penataan regulasi, pembaruan substansi, dan perbaikan sistem hukum pidana. Sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini resmi diberlakukan pada tahun 2026. Ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi undang-undang yang sudah diundangkan Januari 2023, namun pemberlakuannya nanti baru akan diberlakukan secara aktif tahun 2026 karena ada masa 3 tahun untuk proses sosialisasi kepada seluruh masyarakat, termasuk anggota Polri. Dan kegiatan ini penting dilakukan sebagaimana ajas fiksi hukum itu sendiri, bahwa ketika undang-undang sudah diundangkan dan diberlakukan, nantinya masyarakat dianggap tahu, apalagi para penegak hukum. Sehingga oleh sebab itu ini bagi upaya daripada untuk mensosialisasikannya terutama kepada seluruh anggota Polri, baik dari bidang penyidikan maupun bidang-bidang satker lainnya. Hari ini semua diundang bersama narasumber yang kita datangkan, ada Prof. Hari Kristusi, ada Prof. Markus, Dr. Albert, yang mereka ini orang-orang yang tadinya pakar-pakar akademisi yang ikut dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga harapannya dengan sosialisasi ini anggota Polri punya kemampuan yang meningkat, pengetahuan yang cukup tentang KUHP, sehingga dalam proses pelaksanaannya nanti implementasinya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan harapannya seluruh anggota bisa juga ikut meningkatkan kemampuannya sendiri, karena kita tadi juga ikut menyertakan Polda dan Polres secara daring. Tapi kegiatan ini juga nanti akan kita tingkatkan terus, dan kita akan roadshow ke wilayah hukum kepolisian kita, di Polda-Polda, di Polres, termasuk juga di lembaga pendidikan. Ya, harapannya kemampuan anggota nanti bisa lebih paham tentang KUHP, implementasinya juga nanti bisa lebih baik. Pergantian KUHP ini juga merupakan salah satu pembangunan hukum nasional, dan usaha ini dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Dari Jakarta, Fajar Mariansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.